Jadikanlah hambatan bukan sesuatu yang kita takutkan, melainkan sesuatu yang harus kita taklukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Rutinitas sebagai ibu dari 3 orang anak ya, kadang-kadang membuat Bun Ai agak keteteran ya teman-teman. Apalagi kan 2 anak Bun Ai itu udah sekolahnya itu aktif banget, jadi ntar sekolah, ntar les dan sebagainya. Kadang-kadang Bun Ai juga jujur aja sebagai ibu, Bun Ai juga kadang-kadang kayak kejar-kejaran waktu, tapi Bun Ai selalu yakin bahwa sehari itu akan selalu 24 jam. Semua masalah terberat di hari ini tuh pasti akan terlewati. Jadi itu aja yang buat Bun Ai tuh kayak mensugesti diri sendiri supaya tetap rileks dan tetap bisa mencoba bersyukur di segala kondisi. Nah, ngomongin kondisi, nih ada nih teman kita yang kondisinya penghasilan suaminya 1.500.000, penghasilan istrinya itu 1 juta. Jadi sebenarnya kalau di Smart Mom Class tuh penghasilan tuh bener-bener random ya teman-teman. Ada yang mulai dari 1 juta, nggak tetap, nggak nentu, bahkan ada yang rapelan, yang sistem gajinya itu per 3 bulan sekali. Nah itu biasanya disarankan menggunakan metode deposito 1 bulan 1 bulan. Karena kan kalau 3 bulan sekali suka kita nahan-nahan dirinya itu kan lama. Meskipun pas dapat sekali banyak, tetap aja kalau nggak di-manage dengan baik, ujung-ujungnya belum 3 bulan kemudian itu bakalan habis nggak bersisa. Nah tapi untuk hari ini Bun Ai mau ngebahas tentang gaji 2.500.000, keduanya ini bekerja. Jadi penghasilan suami 1,5 juta, penghasilan istri 1 juta. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita selalu mencintai berapapun income kita. Meskipun jujur ketika kekurangan itu pasti akan lebih susah kita bersyukurnya, kita lebih susah untuk mencintai income kita, tapi mau tidak mau kita harus berdamai dengan keadaan ya teman-teman. Karena ketika kita nggak bersyukur kan income juga nggak langsung naik ya. Jadi sebenarnya ketika bersyukur ikhlas tuh nggak langsung nyelesain ujian, tapi minimal ya nggak nambah beban. Nggak nambah beban tuh dengan apa? Karena kalau biasanya udah nggak bersyukur bakalan kayak lirak kiri lirak kanan, wah gede banget ya income-nya, coba income aku segitu, ujung-ujungnya malah berhayal dengan budgeting orang lain, bukan ngurusin budgetingnya sendiri. Nah itu yang nggak boleh atau yang bahaya. Kecuali ikut private class ya, memang budgetingnya dihitungin sama Bun Ai. Jadi nggak apa-apa kalau itu, bukannya Bun Ai nggak fokus sama budgetingnya Bun Ai sendiri, tapi emang ada tugas di private class. Oke, jadi lanjut. Di sini ada kewajiban yaitu bayar kontrakan Rp500.000, kasih mertua 300.000 rupiah, untuk ongkos berdua 300.000. Ini mohon maaf banget ketinggalan nih Bun Ai nulisnya. Jadi 300.000 ini berdua, yang 200.000 itu dari kantor, yang 100.000 itu pribadi. Nah kalau suami itu jaraknya deket banget kerjanya. Katanya tuh bensin seminggu 20.000 aja tuh cukup banget Bun Ai, bahkan seringan jalan kaki. Nah jadi yang 300.000 itu 200.000 dari kantor istri, 100.000 tuh pribadi untuk pegangannya masing-masing. Untuk wifi 100.000 rupiah. Jangan tanya ya, banyak banget kok di berbagai daerah yang wifi-nya tuh emang bareng-bareng. Jadi antar rumah sama rumah wifi-nya bareng-bareng, jadi bayarnya lebih murah teman-teman. Tapi di daerah Bun Ai juga nih ya, di Banjaran Residence gitu ya teman-teman, boleh search di Google, itu banyak kok yang nawarin wifi dengan harga kayak 200 ribuan doang. Tapi tetap aja ya Bun Ai nggak jadi masang wifi. Karena kalau masang wifi takutnya gitu kan nggak bisa kontrol anak-anak. Jadi kalau yang nanya Bun Ai punya YouTube, punya wifi nggak? Enggak teman-teman. Jadi Bun Ai ngandelin kuota banget sih. Oke, jadi lanjut ya. Ini untuk kontrakan, mertua, ongkos dan wifi 1 juta rupiah. Sekali lagi untuk ongkos yang dibayar pribadi itu hanya 100.000 ya teman-teman. Jadi total kewajiban ada 1 juta rupiah. Nah setelah kita kurangi kewajiban ya udah kita tinggal atur kebutuhan. Karena emang budgeting tuh sesimpel itu sebenarnya, gajian dikurangi kewajiban, kita atur untuk kebutuhan. Kenapa bagi Bun Ai pribadi, mohon maaf nih ya, yang income-nya pas-pasan, yang income-nya tuh banyak cicilan, nabung nanti dulu deh, nanti dulu. Karena dibanding maksain nabung tapi membuka pintu hutang lainnya, itu jauh lebih berbahaya ketimbang nggak punya tabungan. Kalau nggak punya tabungan tuh teman-teman kayak masih ada spirit sendiri untuk mengumpulkan. Tapi kalau udah banyak hutangnya, selain bayar pokok, teman-teman juga harus bayar bunga. Kalau nggak bayar, nggak berhasil, selain rugi materi juga pasti ada sanksi sosial kan. Suka didatengin yang aneh-aneh ya kan, kalau misalnya kita belum bayar cicilan.
Nah, kalau saran dari Bun Ai, kewajiban dikurangi dulu kebutuhan nih buat yang income-nya pas-pasan. Silakan, misalnya kebutuhannya untuk sayuran di sini Bun Ai anggarkan 400.000, untuk kebutuhan anak 200.000, listrik 150.000, beras 100.000, pulsa 50.000, dan kebutuhan bulanan 200.000 rupiah. Jadi totalnya di sini ada 1.100.000 rupiah. Jadi 1 juta ditambah 1.100.000 totalnya adalah 2,1 juta. Sisa 400.000 baru nih kita atur untuk si tabungan tersebut, teman-teman. Nah, pokoknya kalau di Smart Mom Class, Bun Ai juga ngajarin kalau tiba-tiba nih Bun Ai, aku banyak banget kondangan. Nah, kita lihat dulu, kalau kondangan ya kamu udah tahu, kamu udah bisa prediksi, jangan masukin ke dana tak terduga. Kan udah tahu, misalnya sepupu mau nikah, saudara mau nikah, masukinnya kemana Bun Ai? Ke kewajiban. Sehingga kamu benar-benar bisa kontrol nih, oke, gaji aku 5 juta rupiah, biasanya kewajibannya itu 2 juta, tapi karena bulan ini banyak banget kondangan jadi 2.500.000 kayak gitu. Nah, baru deh kita olah untuk kebutuhannya sehingga tidak termanipulasi oleh anggarannya sendiri. Mau kondangan 500.000, siapin dana tak teruganya 500.000. Ya udah, selesai banget Marimar sama kondangannya. Nggak datang nggak enak, datang bingung, pulang-pulang lihat dompet pinter, kok kamu nggak pinter sih, dana tak terduganya malah habis duluan. Nah, padahal kita udah tahu nih bakal keluar. Jadi kalau saran dari Bun Ai, kondangan, sumbangan, patungan yang emang kita udah bisa prediksi di awal, masuknya itu jangan ke dana tak terduga, tapi ke kewajiban. Tapi sekali lagi sih, yang Bunda sharing itu berdasarkan pengalaman sebagai ibu rumah tangga aja. Jadi teman-teman boleh banget sih berbeda. Nah, oke, langsung masuk ke saran budget ya. Di sini ada sisa uang 400.000, Bun Ai langsung bagi-bagi aja. Untuk pajak tahunan 30.000, dana tak terduga ya 200.000, pendidikan 70.000, sedekah dan lain-lain 100.000. Sedekah dan lain-lain tuh maksudnya gimana Bun Ai? Boleh dibagi-bagi gitu ya, dari 100.000 ini sebagian untuk jalan-jalan setiap Sabtu Minggu, karena kan berdua kerja, juga ninggalin anak sama mertua, pastinya butuh banget yang namanya quality time, teman-teman. Jangan sampai pokoknya keinginan menabung kita melenyapkan kebahagiaan hari ini sehingga kita kayak seolah-olah nggak boleh hiburan, itu jangan sampai. Tapi jangan sampai juga cicilan kita, keinginan kita membeli aset membunuh masa depan kita nih, itu juga nggak boleh. Jadi Allah tuh selalu ngajarin kita berada di tengah-tengah, teman-teman. Aduh, sampai menit ini belum sapa-sapa nih, kita sapa-sapa dulu ya. Tapi hari ini Bun Ai nggak mau sapa kotak dulu, Bun Ai mau sapa teman-teman yang udah DM minta doain. Iya, insya Allah ya. Kita doa sama-sama buat kamu yang sedang berjuang ya di tengah suaminya yang lagi nggak ada kerjaan. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesabaran dan setiap nafkah yang kamu limpahkan ke keluarga dicatat pahala berlipat-lipat kebaikan. Meskipun hari ini kamu nggak lihat, mudah-mudahan keberkahannya itu nampak nanti buat anak-anak kamu. Amin. Dan buat teman-teman yang lagi minta didoain, Bun Ai doain dong aku biar lunas hutangnya. Semangat, jangan pernah merasa hidupmu hancur ketika hutangmu banyak, tapi hidupmu hancur ketika semangatmu lebur. Jadi meskipun hutangnya banyak, it's okay, nggak apa-apa, tenang. Dan saran dari Bun Ai, kalau ibaratnya income kamu hari ini nggak cukup untuk bayar hutang kamu, ayo pepet Allah dengan doa dan keyakinan kamu. Dan buat teman-teman yang selalu mendukung channel sederhana ini, doain Bun Ai selalu sehat, Masya Allah, semoga kebaikan yang sama juga balik sama teman-teman. Dan jangan lupa jika dirasa video ini ada manfaatnya, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, di sini ada beberapa saran. Jadi yang pertama, usahakan menabung rutin minimal 100.000 per bulan. Jadi kalau bisa nih dari dana tak terduga ini, sisihkan 100.000 per bulan. Yang kedua, pakai gaji istri untuk kewajiban dan suami untuk kebutuhan. Yang ketiga, pastikan aturannya jelas, jangan dicampur-campur, jadi nggak ada saling harap. Jadi antara suami sama istri itu udah jelas. Oke, gaji kamu kita pakai untuk kewajiban ya. Oke, gaji aku untuk kebutuhan ya. Jadi nanti kalau kebutuhannya meningkat, yang diharapkan meningkat income pertama kali adalah si suami, teman-teman. Sementara kalau kewajibannya menurun, bisa ada dana yang ditabungin dari gaji istri ya. Jadi kalau Bunda tuh selalu please banget, budgeting itu intinya adalah membuat batasan. Dan yang terakhir, selalu siapkan dana darurat, karena tinggal sama mertua biasanya nih, meskipun gak semua ya, biasanya tuh pasti pengen keinginan ya untuk hidup mandiri. Jadi
Siapkan dana darurat sewaktu-waktu istri resign memutuskan di rumah, kalian juga udah siap. Nah, di sini Bun Ai bikin challenge untuk dana darurat sebanyak 3 juta rupiah. Lakukan ini sebanyak 4 kali sesuai dengan kebutuhan kamu 1 juta dan punya anak. Jadi kalau bisa nih dana darurat kamu itu sekitar 12 juta rupiah, teman-teman. Oke, jadi ini nih yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Bagi yang mau challenge-nya juga sama 3 juta, langsung aja screenshot. Dan jangan lupa ya untuk follow IG keluarga_Bun Ai. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di video keluarga Bun Ai lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.